Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Alhamdulillah wa syukurillah ayyuhal ikhwah wal akhwat, teman-teman rahimani wa rahimakumullah. Dalam kesempatan malam hari ini kita melanjutkan pembacaan kitab Hisnul Muslim min Adhkaril Kitab wa Sunnah beserta syarah dan penjelasannya, yang mana pada pertemuan terakhir kita telah sampai pada zikir-zikir yang dibaca ketika pagi dan petang hari, dan kita telah sampai pada zikir yang nomor 3 dari zikir-zikir yang dibaca pada pagi hari dan petang hari, yaitu qala al-muallif rahimahullahu ta'ala asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillah la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Rabbi as'aluka khaira ma fi hadzal yaumi wa khaira ma ba'dah wa a'udzu bika min syarri ma fi hadzal yaumi wa syarri ma ba'dah. Rabbi a'udzu bika minal kasali wa su'il kibari. Rabbi a'udzu bika min adzabin finnari wa adzabin fil qabr. Zikir ini dibaca ketika pagi hari dan ketika petang hari. Asbahna diganti amsayna, maka dibaca amsayna wa amsal mulku lillah. Kemudian ketika bacaan Rabbi as'aluka khaira ma fi hadzal yaumi ketika petang hari diganti dengan Rabbi as'aluka khaira ma fi hadhil lailati wa khaira ma ba'daha wa a'udzu bika min syarri ma fi hadhil lailati wa syarri ma ba'daha. Adapun setelahnya yaitu sama, yaitu Rabbi a'udzubika minal kasali wa su'il kibari, Rabbi a'udzubika min adzabin finnari wa adzabin fil qabr. Ini sama dibaca ketika pagi hari dan petang hari. Adapun mengenai makna dari zikir ini kita telah sampai pada yaitu Rabbi as'aluka khaira ma fi hadzal yaumi wa khaira ma ba'dah. Qala wa a'udzu bika min syarri ma fi hadzal yaumi. Artinya wa a'udzu, dan aku berlindung bika denganmu, yaitu ya Allah, min syarri ma, dari keburukan apa, fi hadza al-yaumi, dalam hari ini. Ini kalau pagi hari. Kalau malam sore hari, fi hadhil lailati, dalam malam hari ini. Wa syarri ma ba'dahu, dan keburukan apa yang ada setelahnya, yaitu setelah hari ini atau setelah malam ini. Adapun maknanya di sini menyatakan, atau orang yang berzikir yang mengucapkan zikir ini menyatakan permintaan dan permohonan perlindungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana segala sesuatu berada di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada satupun yang terlepas dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kebaikan semuanya datang darinya, dan keburukan semuanya adalah ketetapan dan takdirnya. Maka dari itu yang bisa mendatangkan kebaikan hanyalah Allah, dan yang mencegah
Keburukan hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita dianjurkan dan diperintahkan untuk meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Min syarri ma, dari keburukan apa, fi hadzal yaumi, yang ada dalam hari ini. Asyarr, keburukan, itu segala sesuatu, mencakup segala sesuatu yang memberikan madarat kepada manusia. Itu adalah keburukan. Jika ada satu madarat yang menimpa manusia, itu adalah keburukan. Baik madarat tersebut berkaitan dengan perkara dunia maupun madarat tersebut berkaitan dengan perkara agama. Baik perkara tersebut berkaitan dengan perkara dunia maupun perkara agama. Adapun keburukan berkaitan dengan perkara dunia, maka seperti musibah, seperti penyakit bala, seperti hilangnya kerabat, kematian orang terdekat, seperti penyakit dan yang lainnya. Itu adalah keburukan yang berkaitan dengan dunia. Adapun keburukan yang berkaitan dengan agama adalah seperti semua perbuatan dosa dan maksiat. Itu adalah keburukan agama, karena dia akan merusak agama seseorang. Termasuk di dalamnya adalah perbuatan syirik dan perbuatan bid'ah. Itu semua adalah syarr, keburukan, hanya saja keburukan tersebut berkaitan dengan agama. Maka kita minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dari dua macam keburukan tersebut. Min syarri ma fi hadzal yaumi, dari segala keburukan, baik keburukan dunia maupun keburukan agama. Qala wa syarri ma ba'daha, dan keburukan apa yang ada setelahnya, yaitu setelah hari tersebut. Maka siapapun yang membaca secara rutin zikir dan doa ini, bi'idznillah ta'ala, Allah akan melindungi pagi hari dia sampai sore hari. Kemudian ketika sore hari berzikir dengan zikir ini, Allah akan melindungi dia dari sore hari sampai pagi hari, dan juga hari-hari berikutnya. Qala rabbi a'udzu bika minal kasali, artinya Rabbi, ya Tuhanku, a'udzu, aku berlindung kepada, a'udzu, aku berlindung, bika, denganmu, minal kasali, dari malas. Malas ini adalah penyakit. Malas itu tertahannya diri untuk melakukan sesuatu padahal mampu. Ini malas. Jika seseorang mampu tapi dirinya ada yang menahan sehingga tidak melakukan perbuatan tersebut, dia adalah malas. Beda dengan orang yang lemah. Orang yang lemah, dia tidak melakukan sesuatu karena ada yang menahan, yaitu ketidakmampuan tersebut, seperti cacat atau sakit. Karena dia sakit sehingga tidak bisa menghadiri kajian, maka dia adalah orang yang lemah. Dan orang yang lemah itu adalah ma'zur, orang yang mendapat uzur, seperti orang sakit, orang musafir. Ini adalah orang yang memiliki halangan. Nah, sedangkan kasal atau malas itu orang tidak melakukan sesuatu bukan karena adanya halangan, akan tapi karena tidak bergeraknya hati dia untuk melakukan hal tersebut. Dari sisi kemampuan dia mampu. Dan malas ini adalah penyakit. Maka dari itu Rasulullah SAW menganjurkan kita untuk meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dari sifat malas ini.
Dan sifat malas kalau dalam perkara dunia akan membuat dia sempit dunianya. Dan sifat malas dalam perkara agama akan membuat berkurang keimanan dia. Qala wasu'il kibari, dan buruknya umur tua. Al-kibar itu adalah umur tua. Semua orang mengharapkan panjang umur. Benar enggak? Orang kalau sehat kewarasan, rezekinya lancar, pingin cepat mati atau pingin panjang umur? Panjang umur semuanya. Ya, enggak ada pingin cepat mati. Semuanya pingin panjang umur. Masalahnya manusia panjang umur itu enggak selalu muda terus. Fisiknya enggak terlalu muda terus, pasti bertambah fisiknya juga, semakin lemah bertambah umur. Umur 20 kelihatan kekar, gagah, perkasa. Umur 30 sampai 40 semakin terlihat kematangannya. Begitu umur 40 naik sedikit akan berkurang. Giginya mulai tanggal 1, 2, ya. Matanya mulai kabur. Keluar sebentar, mulai sebentar masuk angin. Ini mulai terasa terus. Ini fisik. Akal juga demikian. Yang biasanya ngapal cepat, sudah 40 tahun ke atas gak hafal-hafal, ya. Bahkan yang sudah hafal pun lupa, ya. Kemudian cara berpikirnya pun masih semakin berkurang, sampai ketika renta terkena penyakit lupa, suka lupa, dan parah menjadi penyakit pikun. Ini adalah penyakit yang mengerikan. Penyakit pikun itu penyakit yang mengerikan karena tidak bisa disembuhkan, yaitu ketika akal manusia kembali seperti anak-anak. Maka dari itu doa ini, zikir ini adalah meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita dilindungi dari hal-hal tersebut. Ya. Wasu'il kibari, buruknya ketika umur tua. Subhanallah, ya, kalau kita melihat orang yang tua renta, kemudian akalnya ada gangguan. Sebagian mereka ada yang seperti anak umur 10 tahun. Sebagian mereka ada yang seperti anak umur 5 tahun. Bahkan sebagian mereka ada yang seperti bayi. Dan kita melihat hal tersebut. Nah, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala berlindung kepadanya supaya hal tersebut tidak menimpa kita. Ini adalah yaitu wasu'il kibari, dan aku berlindung kepadamu dari buruknya umur tua. Qala rabbi a'udzu bika min adzabin finnar. Rabbi, ya Tuhanku, a'udzu, aku berlindung bika denganmu, min adzabin, dari azab, finnari, dalam api neraka, wa adzabin, dan azab, fil qabri, dalam kubur. Azab Allah Subhanahu wa taala itu sangatlah banyak dan beraneka macam. Ada azab di dunia, ada azab di kubur, ada azab ketika dibangkitkan, ada azab ketika dihisab, ada azab ketika di dalam neraka. Akan tetapi dalam doa ini dititik fokuskan meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari azab kubur dan azab neraka, karena dahsyatnya dan sangat menyakitkannya dua macam azab tersebut, yaitu azab kubur dan azab neraka. Azab kubur dikarenakan itu adalah alam
yang menyekat antara kehidupan dunia dan akhirat. Itu adalah awal mula kehidupan seseorang di akhirat. Masa baru masuk akhirat langsung terkena azab? Ini kan awal yang mengerikan, ya. Maka dari itu kita meminta perlindungan kepada Allah Ta'ala dari azab kubur. Dan juga azab kubur ini sebagai pertanda akan buruknya nanti di akhirat. Ya. Dan juga azab neraka, dan azab neraka ini azab yang tidak bisa dibayangkan oleh akal manusia dan tidak bisa atau tidak pernah terlihat oleh mata manusia atau terdengar oleh telinga manusia. Bahkan seandainya manusia mendengar teriakan orang yang diazab di alam kubur, itu langsung memutih rambutnya dan hilang kesadarannya karena saking dahsyatnya azab tersebut. Akan tetapi karena rahmat Allah Subhanahu wa taala, Allah taala menghalangi suara-suara orang yang tersiksa di alam kubur sehingga jin dan manusia tidak mendengar. Ini termasuk bagian dari rahmat Allah. Taib. Ini adalah akhir daripada zikir yang nomor 3 ketika pagi hari dan petang hari. Taib, teman-teman rahimani wa rahimakumullah. Secara umum zikir ini yaitu asbahna wa asbahal mulku lillah, ini adalah pertama ikrar dan pengakuan serta pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dilanjut dengan permohonan dan permintaan serta perlindungan dan penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini doa yang lengkap. Taib. Kita lanjutkan ke doa atau zikir yang nomor 4 yang dibaca ketika pagi hari, yaitu Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaikan nusyur. Ini kalau pagi hari. Kalau petang hari, Allahumma bika amsayna wa bika asbahna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaikal masir. Sudah hafal nggih? Insyaallah, alhamdulillah, berarti sering dibaca ini. Kalau nggak hafal bisa ngerpek, ya, bawa buku zikirnya pagi dan petang. Kalau nggak punya bisa pakai aplikasi. Dan ini adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga hal tersebut dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya dengan segenggam tangan semua doa, zikir, bahkan mushaf dan hukum-hukum atau fikih itu bisa kita akses dengan mudah. Ini adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Akan tetapi tentunya zikir dari hafalan itu lebih baik. Karena apa? Terkadang seseorang lupa catatan zikirnya, atau baterainya drop, atau dalam perjalanan sehingga nggak bisa membuka, ya. Maka ini bisa dilakukan dengan zikir dari hafalannya. Maka dari itu kalau hafal ini lebih baik. Tapi sebelum kita menjelaskan tentang makna dari zikir ini, mungkin ada pertanyaan dari zikir sebelumnya, dari penjelasan apa yang telah kita dengar tadi. Ya, tafadhol. Bismillah. Ya. Nggih, tafadhol.
Ya, barakallahu fiik. Ini pertanyaan yang sangat bagus. Dan ini sudah kita singgung di muqaddimah. Nah, kita jawab. Bismillah. Untuk zikir pagi dan petang itu tidak harus urut sesuai dengan apa yang ada di kitab Hisnul Muslim. Dan nggak harus dibaca semuanya. Seandainya kita bisa baca satu saja secara rutin, itu sudah luar biasa. Saya bisanya cuma zikir yang nomor 3 ini, yaitu asbahna wa asbahal mulku lillahi walhamdulillah, sampai akhir cuma itu saja. Ya ini udah luar biasa. Saya pingin 2 macam zikir, ini sama setelahnya. Ini adalah sangat bagus. Jika lebih lengkap, ini lebih sempurna. Adapun urut-urutannya ini tidak harus urut, boleh dibolak-balik. Hanya saja para ulama mengurutkan dalam kitabnya ini supaya apa? Supaya mudah. Orang yang ingin menghafal dan membaca itu mudah untuk menghafal dan membacanya, sehingga ditulis demikian rupa dalam kitab tersebut, terutama kitab Hisnul Muslim. Kalau kita lihat zikir yang ditulis oleh ulama lain, mungkin urutannya nggak sama. Ini didahulukan, ini diakhirkan. Ya. Jadi tidak urut, tidak apa-apa. Ya. Wallahu taala alam. Jelasnya. Ya. Ada lagi? Kalau nggak ada, kita lanjutkan. Qala al-muallif rahimahullahu taala, Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaikan nusyur. Ini dibaca ketika pagi hari. Ketika sore hari dibaca Allahumma bika amsayna wa bika asbahna. Jadi amsaynya didahulukan, kemudian asbahna ini kalau sore hari. Wa bika nahya wa bika namutu sama. Wa ilaikal masir, kalau sore hari wa ilaikal masir. Taib. Ada yang ingin tes dari hafalannya? Tafadhal. Ya, monggo. Untuk pagi hari. Enggak, yang nomor 4 ini, Allahumma bika asbahna. Kalau sore hari, Masya Allah, barakallahu fiik. Yang lainnya, coba. Baik. Kalau sering baca, insya Allah hafal nantinya. Baik. Adapun maknanya, Allahumma artinya ya Allah. Bika denganmu asbahna kami masuk pagi hari. Wabika dan denganmu amsayna kami masuk waktu petang hari. Wabika dan denganmu nahya kami hidup. Wabika dan denganmu pula namutu kami mati. Wa ilaikan nusyur dan kepadamu kami bangkit. Ini untuk pagi hari. Kalau sore hari, Allahumma ya Allah bika amsayna, denganmu kami masuk waktu sore. Wa bika asbahna, dan denganmu kami masuk waktu pagi. Wa bika nahya, dan denganmu kami hidup. Wa bika namutu, dan denganmu kami mati. Wa ilaika, dan kepadamu al-masir, kami kembali. Adapun maknanya, Allahumma ya Allah ya bika asbahna, denganmu kami masuk waktu pagi, yaitu segala sesuatu itu semuanya adalah dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala dan keputusannya. Kita masuk pagi hari dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan sebaik mungkin dari kondisi kita, itu semuanya adalah anugerah dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala.
seolah-olah kita ikrar dan mengakui bahwa keberadaan kita ketika pagi hari itu adalah dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala, dengan keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Tanpa nikmat dan keutamaan Allah Subhanahu wa taala, kita tidak akan berlangsung ketika pagi hari. Entah itu meninggal, atau entah itu sakit atau yang lainnya. Kesehatan, kenikmatan yang kita terima semuanya adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga ketika sore hari, wabika amsayna, dan denganmu kami masuk petang, masuk sore. Karena kalau kita lihat, tanpa Allah Subhanahu wa taala, manusia akan hancur berantakan. Jangankan manusia, semua makhluk Allah Subhanahu wa taala ini mengikuti keputusan dan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ketika titik-titik air hujan jatuh, ini jatuhnya mengikuti kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ketika titik-titik air tersebut menimpa daun, menimpa batu, menimpa tanaman, itu pun karena kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ketika angin berhembus, semuanya adalah karena kehendak Allah Subhanahu wa taala. Awan berpencar dan berkumpul, semuanya adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kita terwujud hidup di dunia ini tidak terlepas dari kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa bekerja dan beraktivitas tidak terlepas dari kehendak Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kita beramal dan beribadah pun, ini semuanya adalah atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jika Allah taala tidak menghendaki, maka semuanya tidak akan pernah terjadi. Masya Allahu kana wa ma lam yasha' lam yakun. Apa yang Allah kehendaki terwujud, dan apa yang tidak Allah kehendaki tidak akan terwujud. Maka dari itu, ketika pagi hari kita bangun dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan lebih baik dari kemarin atau sama dengan kemarin. Itu semuanya adalah atas anugerah dan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jika Allah menarik anugerahnya dari diri kita, dalam sekejap kita akan sirna, dalam sekejap kita akan mati. Teman-teman rahimani wa rahimakumullah, maka dari itu dengan zikir ini sebagai pengakuan dan ikrar tentang rububiyahnya Allah Subhanahu wa taala, tentang nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Wa bika nahya, dan denganmu kami hidup. Wa bika namutu, dan denganmu kami meninggal. Dalam segala kondisi semuanya adalah anugerah dan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Wa ilaikan nusyur, dan kepadamu kami bangun bangkit. Ini dibaca pagi hari karena pagi hari manusia rata-rata bangun dan bangkit dari tidurnya untuk menghadapi aktivitas dan pekerjaan siang hari. Maka doa yang sesuai adalah, bacanya sesuai adalah wa ilaikan nusyur, dan kepadamu kami bangkit. Sedangkan sore hari wa ilaikal masir, dan kepadamu kami kembali. Seolah-olah bahwa kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, karena ketika sore hari manusia kembali ke tempat peristirahatannya. Demikian juga semua makhluk kembali ke tempat peristirahatannya, yaitu manusia tidur kembali. Dan ini adalah perumpamaan kelak di hari kiamat.
Ketika manusia meninggal dunia, maka dia adalah apa? Kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mati dan tidur itu adalah saudara, ya. Kelak di hari kiamat manusia akan dibangkitkan, dibangunkan dari kematiannya, seperti halnya kita bangun dari tidur kita. Itulah perumpamaan kematian dan kebangkitan di hari kiamat, seperti bangunnya kita dari tidur atau merebahkan badan kita untuk tidur. Ini sebagai apa? Pelajaran untuk kita. Pelajaran untuk kita, ya. Karena dengan merenungkan dan memahami zikir ini, kita akan semakin yakin bahwa kita nanti pasti akan mati, kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan setelah itu kita pasti akan dibangunkan dan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi aktivitas sehari-hari ini ada pelajaran yang sangat penting untuk kita renungkan kelak nanti di hari kiamat. Taib. Dua ini diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dan diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dalam kitab Sunannya. Wallahu taala a'lam. Taib. Adapun zikir yang kelima, yaitu zikir Sayyidul Istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Baik, sebelum kita melanjutkan, mungkin ada pertanyaan terhadap zikir sebelumnya. Nih. Kalau nggak ada, kita lanjutkan. Zikir ini yaitu Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Zikir ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab sahihnya melalui seorang sahabat yaitu Syaddad ibn Aus radhiyallahu anhu. Dan zikir ini disebut juga dengan Sayyidul Istighfar, penghulu istighfar. Zikir ini dibaca ketika pagi hari maupun sore hari, dan dibaca sebanyak satu kali, ya. Karena beberapa zikir pagi dan petang itu dibaca 3 kali, ada yang dibaca 4 kali, ada yang dibaca 10 kali, ada yang baca 100 kali, dan yang lain. Ini termasuk zikir yang dibaca hanya 1 kali ketika pagi hari dan dibaca 1 kali ketika sore hari. Adapun arti dan maknanya, perhatikan. Qala Allahumma, ya Allah, anta rabbi, anta, engkau, rabbi adalah Tuhanku. La ilaha, tidak ada sesembahan yang hak, illa anta, kecuali engkau. La ilaha, tidak ada Tuhan yang berhak disembah, illa anta, kecuali engkau. Khalaqtani, engkau menciptakanku. Wa ana abduka, dan aku adalah hambamu. Wa ana ala ahdika, dan aku berada di atas perjanjianmu. Wa wa'dika, dan
sumpah atau janjimu, mastata'tu, apa yang aku mampu, mastata'tu, selama aku mampu. A'udzu, aku berlindung bika denganmu, min syarri ma sana'tu, min syarri, dari keburukan, ma sana'tu, yang aku perbuat. Sana'tu, aku perbuat. Abu'u, aku mengakui, abu'u, aku mengakui, laka, untukmu, bi ni'matika, dengan nikmat-nikmatmu, alayya, yang engkau anugerahkan atasku. Wa abu'u, dan aku mengakui, bidzambi, dengan dosa-dosaku. Faghfirli, maka ampunilah untukku. Fa innahu, maka sesungguhnya, la yaghfiru, tidak mengampuni, adzunuba, dosa-dosa, illa anta, kecuali engkau. Dalam zikir ini, di awal zikir ini, pengakuan dan ikrar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, serta pujian. Allahumma anta rabbi, ya Allah, engkau adalah Tuhanku. Rabbi, ar-Rabb, itu adalah zat yang mencipta, menguasai, memiliki, merawat, dan memelihara. Dan makna yang tersimpan dalam kalimat ar-Rabb, dalam kalimat ya Rabb, itu adalah memelihara dan merawat. Makanya kita mengakui Allah Ta'ala sebagai Tuhan kita, sebagai Rabb kita, karena dialah yang merawat kita dan memelihara kita, merawat kita dari mulai kecil sehingga tumbuh besar. Ini kalau tidak Allah Ta'ala rawat, tidak Allah Ta'ala pelihara, meskipun dikasih makan gizi sebanyak apapun, manusia itu akan apa? Tumbuh, tidak akan tumbuh. Akan tapi karena perawatan dan pemeliharaan Allah Ta'ala yang begitu serius, sehingga manusia bisa tumbuh dengan asupan makan tersebut yang asalnya kecil hanya 25-45 cm menjadi besar 170-80 cm. Ya. Ini adalah makna daripada ar-Rabb, pengakuan bahwa Allah Ta'ala adalah Tuhan kita yang memelihara dan merawat kita. Ketika kita mengakui bahwa dialah satu-satunya yang memelihara kita, satu-satunya yang beri nikmat kepada kita, maka kita mengakui dengan hal lain, yaitu la ilaha illa anta, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali engkau. Ini adalah kalimat tauhid. Artinya apa? Segala bentuk pengagungan, persembahan, dan peribadatan, yang berhak menerima hal tersebut hanyalah engkau. Tidak ada Tuhan yang berhak menerimanya. Maka satu persembahan yang diberikan kepada selain Allah itu adalah sesuatu yang batil. Karena kita perlu memahami kalimat tauhid ini. Kebanyakan kaum muslimin setiap hari mengucapkan la ilaha illallah, akan tetapi tidak memahami hakikat maknanya. Karena kalimat la ilaha illallah itu totalitas. Semua pengagungan kita, semua hal yang kita persembahkan, hanya kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi sebagian manusia membuat persembahan untuk jin, membuat persembahan untuk tempat keramat, membuat persembahan untuk kuburan. Itu semuanya adalah bertentangan dengan kalimat tauhid, merusak kalimat tauhid. Maka siapapun yang masih memberikan sedikit dari bentuk ibadah, sedikit dari persembahan kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kalimat tauhidnya telah rusak,
meskipun dia mengucapkan berulang kali, kalau dia tidak berlepas diri dari perbuatan tersebut, dan itu adalah yang dinamakan dengan perbuatan syirik, yaitu melakukan ibadah, melakukan persembahan yang diberikan kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Khalaqtani, engkaulah yang telah menciptakanku. Ini ikrar juga tentang Allah sebagai pencipta kita yang mewujudkan kita sehingga kita ada di dunia ini. Wa ana abduka, dan aku adalah hambamu. Antum tahu apa makna hamba? Kalau diartikan secara bahasa itu artinya budak. Kami adalah budakmu. Apa artinya budak? Budak itu sesuatu yang diperlakukan terserah oleh tuannya. Itu budak. Dan kita adalah hambanya Allah, budaknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka apapun yang Allah inginkan, kita harus pasrah. Jika Allah menginginkan kita sholat 5 waktu, kita harus pasrah mengerjakan sholat 5 waktu. Jika Allah Ta'ala memerintahkan kita untuk berbakti kepada kedua orang tua, kita pun harus pasrah mengikuti perintah Allah Ta'ala. Karena itu adalah hakikat budak, hakikat seorang hamba, yang mana semua gerak-geriknya, semua langkahnya itu harus sesuai dengan keinginan tuannya, bukan sesuai dengan keinginan dia. Nah, merenungi dan meresapi makna ini perlu orang yang memiliki pemahaman yang benar-benar tinggi. Karena kita memang hambanya, mengakui sebagai hamba Allah, kita nggak boleh mengucapkan kecuali sesuatu yang Allah ridhoi. Kita tidak melangkah kecuali sesuatu yang Allah cintai. Kita tidak beraktivitas kecuali sesuatu yang Allah inginkan. Jika kita mengucapkan sesuatu yang hanya menuruti hawa nafsu kita, melangkah sesuatu yang sesuai dengan keinginan kita pribadi, beraktivitas sesuai dengan kehendak kita pribadi, maka dari situ kita belum menjadi hamba Allah yang sebenarnya. Karena pengakuan sebagai hamba Allah yang sebenarnya ini sangat luar biasa. Makanya ulama salaf, sebagaimana dinukil dari ulama salaf, setelah itu mereka mengatakan la tahukka ra'saka illa bil athar. Jangan kamu garuk kepalamu kecuali dengan apa? Dengan dalil bahwa itu boleh dan diperkenankan. Artinya apa? Hanya sekedar menggaruk saja, ini mengikuti apa yang Allah Ta'ala ridhoi, apalagi dengan yang lainnya. Ini adalah hakikat seorang hamba yang pasrah, patuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala wa ana ala ahdika, dan aku di atas perjanjianmu. Maksudnya adalah perjanjian manusia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala adalah bahwa manusia itu akan beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan mentauhidkannya. Ini janji manusia ketika manusia berada di dalam rahim. Ketika manusia tidak berada dalam rahim, Allah Ta'ala mengambil janji bahwa manusia akan mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika lahir di dunia, kita ingat janji tersebut dan kita akan menjaganya sampai akhir hayat.
Wa wa'dika, dan ini janji Allah kepada kita. Apa janji Allah kepada kita? Siapapun dari manusia yang menunaikan janjinya kepada Allah untuk mentauhidkannya, maka Allah akan memberikan janjinya untuk apa? Memasukkan dia ke dalam surganya. Ini adalah janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah memberi janji tidak akan mengazab siapapun yang tidak menyekutukannya. Ya. Qala mastata'tu, selama aku mampu. Taib. Ini dalam melakukan ketaatan. Ya. Dalam melakukan ketaatan, ya, manusia itu dituntut sesuai dengan kemampuannya. Karena ketaatan itu harus dilakukan dan bergerak. Ya. Beda dengan maksiat dan larangan. Maksiat dan larangan itu tidak tergantung dengan kemampuan. Karena maksiat itu apa? Meninggalkan. Ya. Antum diam, ini nggak akan bermaksiat. Ya. Makanya orang dikatakan dia minum khamr, saya nggak bisa meninggalkan minum khamr. Itu bukan nggak bisa, nggak mau. Karena apa? Antum diam saja, nggak ngangkat tangan megang minum khamr, itu sudah apa? Berhenti. Nggak mau berhenti karena apa? Dia nggak bisa berhenti karena apa? Tangannya nggak mau dihentikan, dia gerakkan terus untuk minum. Dan kemudian juga dosa-dosa yang lainnya. Ya. Maka dari itu untuk perbuatan dosa itu tidak ada kaitannya dengan apa? Kemampuan. Karena semua dosa manusia mampu meninggalkan. Beda dengan ketaatan. Ketaatan manusia apa? Butuh tenaga dalam melakukan ketaatan. Ya. Butuh dana dalam melakukan ketaatan. Maka dari itu kalau dana dan tenaganya nggak ada, maka dia nggak mampu. Ketika nggak mampu, dia dituntut semampunya dalam melakukan ketaatan. Makanya ketika orang sakit, ya, dia kurang mampu, maka dia diberi keringanan untuk tidak ke masjid. Ya. Orang safar, berat perjalanan, dia beri keringanan sehingga boleh mengqashar sholat dan seterusnya. Beda dengan maksiat. Antum diam nggak bergerak, nggak akan melakukan maksiat. Ya. Ya. Maka dari itu, untuk ketaatan itu terkait dengan kemampuan setiap hamba. Taib. Dikarenakan sudah masuk waktu sholat, Anda persilakan muadzin untuk adzan. Kemudian setelah adzan kita lanjutkan penjelasan zikir ini. Taib, kita lanjutkan. Qala a'udzu bika min syarri ma sana'tu. A'udzu, aku berlindung, bika denganmu, min syarri ma, dari keburukan apa, sana'tu, yang aku perbuat. Di sini meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari keburukan perbuatan kita. Karena keburukan, ya, dan akibat dari perbuatan kita itu kembali kepada diri kita, tidak akan kembali kepada siapapun, baik itu keburukan dunia maupun keburukan agama. Itu akibatnya akan kembali kepada diri kita. Maka dari itu, dengan zikir ini kita dianjurkan untuk berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari keburukan perbuatan kita tersebut. Baik keburukan pada saat melakukan perbuatan tersebut atau keburukan yang timbul setelahnya. Karena keburukan satu perbuatan itu akan dirasakan ketika dilakukan dan setelahnya.
Taib. Qala abu laka bi ni'matika alayya. Aku mengakui laka bagimu bi ni'matika dengan nikmatmu alayya atasku. Ini adalah pengakuan dan ikrar bahwa semua nikmat yang kita terima dari yang paling kecil sampai yang paling besar, dari ujung kuku sampai ujung rambut, dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi, itu semuanya adalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini pengakuan dan ikrar terhadap nikmat-nikmatnya. Pun demikian engkau memberi nikmat kepada aku masih apa? Melakukan dosa. Makanya setelahnya ikrar apa? Terhadap dosa kita. Abu dan aku mengakui bidzambi dengan dosa-dosaku. Faghfirli, maka ampunilah aku. Ya. Dan ini adalah salah satu model tawasul. Ya, model tawasul supaya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu mengakui atas dosa kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, mengakui kekurangan kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, mengakui maksiat kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Supaya apa? Supaya Allah ta'ala mengampuni. Ya Allah, aku penuh dengan dosa, ampunilah aku. Faghfirli, maka ampunilah aku. Kemudian qala fa innahu, maka sesungguhnya la yaghfiru, tidak mengampuni adzunuba, dosa-dosa, illa anta, kecuali engkau. Maksudnya adalah jika engkau, maksudnya adalah ampunilah aku, ya, karena hanyalah engkau yang mengampuni dosa, tidak ada satupun yang mengampuni dosa. Jika engkau tidak mengampuni, siapa lagi yang akan mengampuni dosa-dosaku? Ini adalah menampakkan butuhnya kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, melasnya kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi seolah-olah kita meminta, ya Allah, ampunilah dosaku, hanya engkau yang mengampuni. Kalau engkau tidak mengampuni, siapa lagi yang mengampuni dosaku? Karena nggak ada yang bisa mengampuni dosa kita kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Orang tua kita nggak akan bisa menghapus dosa kita. Anak turun kita nggak bisa menghapus dosa kita. Ya. Tetangga, teman-teman kita nggak akan bisa menghapus dosa kita. Makanya jangan berharap kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Berharaplah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena dialah satu-satunya yang mengampuni dosa-dosa kita. Baik, teman-teman rahimani wa rahimakumullah, dalam zikir ini itu ada ikrar, kemudian permohonan. Ikrar pertama, pengakuan pertama, Allah adalah Tuhan kita. Pengakuan kedua, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Pengakuan ketiga, Allah Ta'ala adalah yang telah menciptakan kita. Pengakuan keempat, kita adalah hamba-Mu ya Allah. Pengakuan kelima, aku dan engkau mempunyai janji ya Allah. Janjiku kepadamu apa? Mentauhidkanmu, dan janjimu kepadaku adalah tidak mengazabku jika aku tidak menyekutukanmu. Dan aku akan memegang janji ini apa? Sesuai dengan kemampuanku. Kemudian baru permintaan, yaitu berlindung dari perbuatan buruk kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ada pengakuan lagi, pengakuan yang keberapa? Keenam, aku mengakui bahwa, yaitu pengakuan nikmat-nikmat Allah yang diberikan kepada kita. Yang ketujuh, pengakuan bahwa kita banyak dosanya.
Wong nek gampang ngakoni, ya ngakoni kesalahan gampang di ngapura dosane. Gitu. Ya. Ini hampir di semua aktivitas, siapapun yang ngakui kesalahan akan mudah diampuni. Karena mengakui kesalahan itu adalah bagian dari sifat tawadhu'. Sedangkan orang yang tawadhu itu artinya apa? Andap asor ya. Tawadhu rendah diri, andap asor. Sedangkan orang yang tidak mengakui dirinya salah itu adalah orang yang sombong, dan orang sombong tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dan tempatnya adalah neraka jahanam. Wallahu taala a'lam. Sekiranya kita cukupkan sampai di sini. Sebelum kita tutup mungkin ada pertanyaan. Nggih, fadhol. Apabila ada seseorang yang melakukan dosa besar, meninggalkan sholat atau berzina, atau kepada kedua orang tua, apakah cukup dengan bacaan taubatnya, istighfar atau sayyidul istighfar, atau mungkin sholat sunnah taubat, selain daripada meninggalkan kemaksiatan tersebut, Ya. tidak mengerjakannya lagi? Ya. Taib. Ketika seseorang bertaubat, dia cukup menyatakan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memenuhi syarat-syaratnya, yaitu meninggalkan perbuatan tersebut, berazam untuk tidak mengulangi lagi, serta menyatakan taubat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Cukup itu. Adapun tambahan salat, sunnah dan lainnya itu bukanlah syarat dalam bertaubat. Jika melakukan bagus, maka jika tidak melakukan tidak diharuskan. Wallahu taala alam. Jelas ya? Ya. Ada lagi? Oke. Bismillah. Ini untuk semua zikir ya, tidak hanya sayyidul istighfar. Semua zikir ya, itu ada dua kondisi kita membacanya. Kondisi pertama, terikat dengan waktu dan tempat tertentu. Maka ini sesuai dengan dalil ya. Nah, sayyidul istighfar ini terikat dengan waktu, adalah waktu apa? Pagi dan sore. Ini sunnahnya. Adapun jika tidak dikaitkan dengan waktu dan tempat, maka boleh dibaca kapanpun dan dimanapun dan berapapun jumlahnya tanpa dibatasi. Seperti sayyidul istighfar, saya ingin baca sayyidul istighfar tiap hari, silakan, tidak ada batasannya ya. Hanya saja yang disunahkan itu dibaca ketika apa? Pagi hari dan petang hari atau sore hari. Wallahu ta'ala alam. Dan ini berlaku untuk semua zikir ya. Semua zikir boleh dibaca kapanpun dan dimanapun. Ketika ada dalil berkaitan dengan waktu dan tempat, maka di situ kita disunahkan untuk membacanya sesuai dengan apa? Waktu dan tempat tersebut. Seperti zikir setelah sholat, zikir pagi dan petang ya, zikir keluar rumah, masuk rumah, pergi ke masjid, keluar dari masjid, dan yang lainnya. Wallahu ta'ala alam. Kita cukup sampai di sini. Nas'alullah ta'ala bi asma'il husna wa sifatil ulya an yuwaffiqana lima yuhibbu wa yardah, wa an yuwaffiqana lil ilmi nafi' wal amali salih, fa innahu waliyyu dzalik wal qadiru alaih. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.